Shalom, Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semuanya saat kita berada dalam hadirat Tuhan. Saya senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun hanya melalui acara seperti ini. Saya percaya tangan Tuhan begitu perkasa menopang kita semuanya sehingga kita boleh tetap ada sampai hari ini. Roh Kudus-Nya tetap memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita semuanya, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap pada saat ini Bapak Ibu juga dalam keadaan sukacita bersama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya ingin menyampaikan kabar baik buat kita semuanya. Karena kabar baik ini datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak, ketika anak mulai beranjak dewasa, dan mereka mungkin bekerja atau sudah menikah, dan harus meninggalkan rumah, Bapak Ibu sebagai orang tua pasti ada kerinduan yang besar terhadap anak-anak. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan juga sangat merindukan kita semuanya. Bukan hanya kita yang rindu kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga merindukan Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar dari kehidupan jemaat yang mula-mula, bagaimana Tuhan mencurahkan kasih yang begitu dahsyat kepada gereja yang mula-mula. Demikian juga pada saat ini, Dia juga akan mencurahkan kasih yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu, Saudara semuanya. Karena kita berada di dalam penghujung zaman ini. Saya akan membacakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Ada satu kisah yang menarik untuk kita cermati. Pada saat ini demikian firman Tuhan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi ketika anak-anak Tuhan berdoa bersama-sama, menyatukan hati untuk berseru kepada Tuhan. Jemaat yang mula-mula, waktu mereka menghadapi satu tekanan dari Sanhedrin, dari orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, tokoh-tokoh agama, mereka berkumpul bersama-sama. Dan mereka mulai menekan anak-anak Tuhan. Mereka mulai menangkap para rasul yang mula-mula. Mereka dijebloskan ke dalam penjara. Dan sebagian anak-anak Tuhan mulai merasa ketakutan karena diintimidasi. Mereka dilarang untuk berdoa. Dan mereka diancam dengan amat sangat. Dan itu bukannya sekedar ancaman. Tetapi pada waktu itu Petrus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara Petrus di dalam penjara, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan pada waktu itu, mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Dan kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi ada 3 hal yang terjadi waktu mereka berkumpul berdoa bersama-sama. Yang pertama, ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, tempat di mana mereka berkumpul itu bergoyang. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Tuhan akan membuka satu terobosan yang baru. Dan hidup kita akan mengalami banyak
mujizat, banyak hal yang terjadi. Waktu engkau berdoa, tempat itu bergoncang dan mereka semuanya semakin sungguh-sungguh berdoa. Waktu engkau berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan akan menggoncangkan hidupmu. Sehingga engkau akan melihat terobosan-terobosan baru yang Tuhan bukakan atas hidupmu. Sama seperti murid-murid yang pertama pada waktu mereka ketakutan, mereka diancam mau dibunuh. Mereka berdoa. Mereka berseru kepada Tuhan. Tempat itu menjadi goncang. Dan sementara itu Tuhan berkarya, Petrus dilepaskan dari penjara. Hal yang kedua yang terjadi saat kita berdoa kepada Tuhan adalah mereka semua atau kita semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Allah yang dikirimkan oleh Tuhan pada waktu itu. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menyatakan rohnya. Roh Kudus itu akan berdiri di samping kita dan meneguhkan kita semuanya. Bahkan kita dipenuhi dengan rohnya yang kudus. Sehingga kita akan melihat di sini, hidup kita akan terjadi satu perubahan. Ada manifestasi roh yang muncul saat kita berdoa. Yang tadinya kita merasa ketakutan, kita dikuatkan oleh Tuhan. Waktu engkau mengalami satu tekanan dalam hidup dan engkau takut, engkau menjadi gelisah, khawatir. Waktu itu berseru kepada Tuhan, Roh Kudus akan menetapkan hidupmu. Dan engkau akan ditenangkan, engkau akan diberi damai sejahtera. Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Di rumah saya bersama dengan anak-anak memelihara binatang landak mini. Saya memperhatikan waktu landak mini itu melahirkan dan bagaimana induknya ini bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Waktu saya dekati, maka induk itu akan sangat agresif untuk melindungi anaknya. Untuk memproteksi anaknya. Tuhan begitu luar biasa, dia di surga. Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk melindungi kita semuanya. Saat kita mengalami satu tekanan, waktu engkau mengalami ancaman, waktu engkau mengalami kesulitan, dia akan mengirimkan Roh Kudusnya untuk melindungi kita semuanya. Menopang kita semuanya. Karena Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat di sini, waktu murid-murid itu berkumpul berdoa. Yang terjadi apa? Mereka semakin berani memberitakan firman Tuhan. Nah, inilah doa yang sangat luar biasa. Kita tidak hanya berdoa untuk minta berkat, dan berkat. Tetapi waktu ada sesuatu terjadi, kita berdoa. Dan Roh Kudus mengerjakan kehidupan kita. Justru kita akan berani memberitakan Injil Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Doa daripada murid-muridnya pada waktu itu. Dia berdoa demikian. Dan Tuhan, lihatlah sekarang bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Doa yang sangat luar biasa. Saat murid-murid pada waktu itu mengalami satu tekanan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Kemudian dilanjutkan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kuutus. Saudara, ada sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan. Waktu murid-murid ditekan, diancam mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka bukan berdoa supaya orang-orang Yahudi itu dibinasakan oleh Tuhan. Bukan.
Tetapi mereka semakin mengerti firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu mereka kumpul bersama-sama. Tuhan Yesus mengajar, kasihlah musuhmu, doakanlah musuh-musuhmu. Dan itu terjadi pada murid-murid pada waktu itu. Mereka berdoa supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya mereka diselamatkan, supaya Tuhan mengadakan tanda-tanda yang lebih ajaib lagi, supaya ada lebih banyak orang disembuhkan, ada orang yang melihat mujizat Allah. Pada akhirnya orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi murid-muridnya berdoa pada waktu itu supaya Tuhan menyatakan mujizatnya. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Supaya Tuhan mengulurkan tangannya, menyembuhkan lebih banyak orang-orang sakit. Dan tanda-tanda ajaib. Saudara, ini doa yang sangat menarik. Dan ini kita harus belajar dari murid-murid yang pertama ini. Saat kita berdoa, supaya kita berdoa, supaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar melalui saudara, melalui kita semuanya. Jika engkau berada di dalam dunia usaha, supaya engkau berdoa supaya Tuhan akan memberkati engkau. Dan kemudian melalui usaha saudara, banyak orang yang dimenangkan untuk Tuhan. Ada banyak mujizat. Kalau memang Tuhan mempercaya engkau dengan finansial yang besar, lakukanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat engkau melihat ada banyak jiwa-jiwa yang memerlukan berita daripada Injil, memerlukan kasih karunia Tuhan, engkau akan dipakai oleh Tuhan melalui finansialmu, melalui keuanganmu oleh Tuhan. Dan saat engkau berada di dalam dunia pendidikan, engkau juga akan dipakai oleh Tuhan melalui hal itu. Di mana saja Tuhan taruh engkau di dunia ini, engkau harus selalu berseru berdoa kepada Tuhan. Supaya tangan Tuhan diulurkan melalui saudara. Sehingga orang-orang yang sakit disembuhkan. Ada banyak mujizat Tuhan kerjakan melalui engkau. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, ada 3 hal ini kita harus perhatikan. Waktu kita berdoa, Tuhan akan menggoncangkan kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan membuat satu terobosan. Yang kedua, Tuhan akan memenuhi kita dengan rohnya yang kudus. Sehingga waktu kita dipenuhi oleh rohnya yang kudus, kita diteguhkan, dikuatkan hidup kita. Dan yang ketiga, konten atau isi daripada doa itu sendiri. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Supaya Tuhan menyatakan mujizatnya melalui engkau. Di mana engkau berada. Supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita coba membangun kehidupan doa ini. Karena doa ini sangat besar kuasanya. Waktu kita naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.